Satu orang tewas akibat bentrokan antar warga dan penjaga lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga curi mobil pickup, pria diamuk massa di Kota Bogor, Jawa Barat. Tolong Don, di Kenya ada gajah hanyut Don. Ada gajah gede. Petugas mengevakuasi bangkai gajah yang mati terseret arus sungai di Gianyar, Bali. Di depan Komisi 3 DPR, korban penganiayaan anak pemilik toko roti mengaku menjual sepeda motor untuk mencari keadilan. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Astran Syadi. Dan saya Indah Edita menemani pagi Anda dalam Fokus pagi kali ini, Rabu 18 Desember 2024. Ya pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, kebakaran melanda sebuah gudang barang pecah belah di Bondowoso, Jawa Timur. Warga panik lantaran api berkobar di tengah permukiman. Toto plastik di stasiun PG Prajekan, stasiun. Kepulan asap hitam membumbung dari sebuah gudang barang pecah belah yang terbakar di Desa Lumhutan, Kecamatan Botolinggo, Bondowoso, Jawa Timur, Selasa siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar ke seluruh bangunan. Warga yang panik berusaha menyelamatkan harta benda sambil memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas damkar yang menerjunkan 3 mobil pemadam berhasil memadamkan api dalam waktu 1 jam. Melakukan pemadaman melibatkan 3 armada, water supply, Dina, dan rescue bekerja sama dengan Koramil, Polsek, dan warga sekitar. Alhamdulillah saat melakukan tindakan tidak terjadi kebakaran meluas kemana-mana. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Akibat insiden ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso, Jawa Timur. Diduga karena selisih paham, sejumlah warga terlibat bentrok dengan kelompok pekerja penjaga lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibat bentrokan, salah satu pekerja tewas terkena sabetan senjata tajam. Udah anggota ini mundur. Nyambit Pak. Harga diri Pak. Saling serang antara sejumlah warga dengan kelompok pekerja penjaga lahan pecah di Jalan Kebon Kacang 29, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa malam. Diduga, bentrokan antara warga dan kelompok pekerja ini dipicu selisih paham. Akibat insiden ini, seorang pekerja penjaga lahan tewas, diduga terkena sabetan senjata tajam. Sepeda motor yang berada di lokasi bentrokan juga jadi sasaran amukan warga. Petugas kepolisian yang datang berhasil melerai kedua kelompok yang bertikai. Karena adanya miskomunikasi tadi tersebut, akhirnya warga membuat terjadi keributan antara warga dengan pekerja, sehingga mengakibatkan adanya 1 orang dari pekerja itu meninggal dunia. Polisi masih melakukan penjagaan di lokasi untuk mengantisipasi bentrok susulan. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. 3 remaja di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah berkendara sambil membawa senjata tajam. Melihat ulah remaja yang membahayakan, pengendara mobil di belakangnya memepet motor hingga terjatuh. Dalam rekaman video amatir ini, sebuah mobil mengejar pengendara motor yang dinaiki 3 remaja di jalur Tuntang menuju Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 3 remaja itu berkendara sambil membawa senjata tajam. Melihat ulah remaja yang membahayakan, pengemudi mobil memepet sepeda motor hingga ketiganya terjatuh. Ketiga remaja itu kabur dan meninggalkan senjata tajam serta motornya di lokasi kejadian. Aparat Polsek Bawen mengamankan sepeda motor dan 2 senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran.
mengamankan barang bukti berupa 1 kendaraan sepeda motor dan 2 buah parang. Kemudian untuk tindak lanjut yang dilakukan oleh kita langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Gara-gara berkendara ugal-ugalan di Kota Bogor, Jawa Barat, sebuah mobil pickup yang dikendarai seorang pria diamuk massa. Belakangan terungkap mobil pickup rupanya kendaraan curian. Ia panik karena dikejar pemilik pickup. Pengemudi bersama mobil pickup ini jadi sasaran amuk massa ketika kendaraan terjebak antrean di lampu merah Jalan KS Tubun, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Warga yang emosi merusak bahkan memecah kaca pickup. Warga juga berusaha menghakimi sopir yang berada di dalam kendaraan. Warga geram lantaran lelaki itu menabrak sejumlah pengendara motor dan mobil saat melaju kencang dan ugal-ugalan dari arah Cibinong menuju Warung Jambu. Beruntung petugas kepolisian segera datang dan langsung mengamankan pria itu dari kepungan warga. Sopir dan mobil pickup kemudian dibawa ke kantor polisi. Dari pemeriksaan terungkap, pengemudi rupanya pencuri mobil pickup. Ia panik lantaran dikejar oleh pemilik pickup ketika membawa kabur kendaraan curian. Mendapati 1 buah kendaraan Suzuki jenis pickup yang berkendara dengan kecepatan tinggi, kemudian menyerempet sebuah kendaraan minibus merek Sigra di lokasi TKP. Setelah diamankan, ternyata kendaraan itu adalah kendaraan hasil tindak pidana yang lain di daerah Cibinong. Terduga pelaku kini diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. 2 orang wanita gagalkan pencurian sepeda motor di kawasan Papan Mas Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Pengadangan dan teriakan kedua wanita itu memaksa 2 orang pencuri langsung tancap gas dengan motornya tanpa membawa hasil kejahatannya. Rekaman CCTV ini memperlihatkan tindakan 2 orang pria menyasar sebuah motor di depan rumah warga di kawasan Papan Mas Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 1 orang diantaranya berhasil merusak kunci motor dan hendak membawa kabur kendaraan tersebut. 2 orang wanita langsung mengadang dan berteriak. Para pencuri ini pun sontak kabur tanpa membawa hasil kejahatannya. Komisi 3 DPR RI menyoroti lambannya penanganan kasus penganiayaan yang diduga dilakukan anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur. Selain itu juga terungkap ibu korban sampai menjual sepeda motor untuk membiayai penanganan kasus tersebut. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI di Jakarta Selasa siang, korban penganiayaan anak pemilik toko roti mengungkapkan kekerasan fisik dialaminya terjadi lantaran dia menolak mengantarkan makanan ke dalam kamar pribadi tersangka. Tak hanya itu, ternyata korban juga pernah diejek oleh pria tersebut. Di situ dia nyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Kasus itu membuat ibu korban harus menjual sepeda motor mereka satu-satunya lantaran kerap dimintai uang oleh pengacara yang mewakili korban. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu, yang dikirim si itu? Atau pengacara lain yang berikutnya? Pengacara kedua? Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Anggota Komisi 3, Rikwanto, menyayangkan penanganan kasus yang dinilai lamban. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan. Terus penangkapannya hampir 1 bulan juga. Itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu.
Kinerja Polres Metro Jakarta Timur juga disorot lantaran penangkapan tersangka dilakukan setelah kasus tersebut viral. Tersangka ditangkap 2 bulan setelah korban melapor ke polisi. Jadi mereka ke Sukabumi dalam rangka itu. Akhirnya kami berkomunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami untuk menjemput dan kami selanjutnya melakukan tahap penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres. Kasus penganiayaan wanita itu ramai setelah beredar rekaman tindak kekerasan yang diduga dilakukan anak pemilik toko roti yang terjadi di Cakung, Jakarta Timur 17 Oktober 2024. Sementara polisi menangkap tersangka pada 16 Desember 2024 di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan. Seekor gajah milik sebuah kebun binatang di Gianyar, Bali mati terseret arus sungai. Bangkai gajah ditemukan sekitar 2 km dari tempat dilaporkan tenggelam. Don, tolong Don, di Kenya ada gajah hanyut Don. Video amatir warga merekam gajah hanyut terseret aliran sungai Wos di Bali Zoo, Gianyar, Senin sore. Jaga di Beji ada gajah gede jangan hanyut. Bangkai gajah Sumatera bernama Molly akhirnya ditemukan di Sungai Cengceng, Guang, Gianyar Selasa pagi, 2 km dari titik awal dilaporkan tenggelam. Peristiwa berawal ketika gajah betina berusia 45 tahun menyeberangi Sungai Wos bersama gajah lainnya. Saat Molly akan naik ke daratan, mendadak debit air sungai meningkat. Arus deras seketika menerjang dan menyeret gajah Molly. Rute perjalanan menuju holding area melewati sungai yang biasanya memiliki arus cukup tenang. Hujan deras terjadi menyebabkan debit air sungai meningkat secara tiba-tiba dan menciptakan arus yang sangat deras. Dalam situasi ini, Molly kehilangan keseimbangan dan terseret arus. Selasa sore, petugas gabungan dari Bali Zoo, BKSDA, Polsek Sukawati, dan TNI serta warga berjibaku memindahkan bangkai gajah berbobot 2,5 ton dari tepi sungai ke atas tebing. Untuk memudahkan evakuasi, 1 unit ekskavator dikerahkan menarik bangkai gajah Molly. Setelah melewati medan yang terjal dan curam, tim gabungan akhirnya berhasil menarik tubuh Molly dari tepi sungai ke atas tebing. Evakuasi memakan waktu hingga 2 jam. Medannya Pak, medannya yang berat dan kondisi kontur tanahnya yang labil, itu juga menyulitkan bagi tim evakuasi. Terus kira-kira berapa lama tadi Pak evakuasi Pak? Kurang lebih 2 jam. Menggunakan truk towing, bangkai gajah Molly dibawa dan akan dimakamkan di area Bali Zoo. Arianto Hutapea melaporkan dari Gianyar, Bali. Longsor memutus akses jalan provinsi yang menghubungkan wilayah Kulon Progo dengan 2 kabupaten di Jawa Tengah. Sementara seorang ibu hamil di Sukabumi, Jawa Barat harus ditandu karena jalan menuju rumah sakit tertutup material longsor. Dengan menggunakan sebilah bambu dan kain sarung, Siti Lestari dibawa oleh suami dan kerabatnya menuju rumah sakit. Wanita yang tengah hamil 9 bulan itu terpaksa ditandu, melewati sawah dan jalur berliku lantaran jalan menuju rumah sakit terdekat masih tertutup material longsor. Siti dan keluarganya merupakan satu dari ratusan korban banjir dan longsor yang melanda 3 kecamatan di wilayah Sukabumi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Alhamdulillah sekarang mereka sudah pulih dari trauma. Kemarin ada yang mendapatkan edukasi psikisnya dari relawan pencinta remaja masjid dari Bekasi. Alhamdulillah sekarang sudah agak baikan, walaupun mereka belum bisa kembali ke rumahnya karena ada beberapa rumah yang hancur dan terdampak juga terancam, sehingga mereka diungsikan di beberapa tempat. Sementara di Kota Banjar, Jawa Barat, dinding tebing setinggi 30 meter di perbatasan Desa Pataruman dan Karya Mukti longsor dan menutup badan jalan. Akibatnya, jalan penghubung antar desa menuju pusat Kota Banjar tertutup dan tidak bisa dilintasi. Sambil menunggu alat berat, warga bersama aparat bergotong royong mengevakuasi material longsor dengan alat seadanya. Longsor juga menutup jalan provinsi di Kecamatan Sentolo dan Nanggulan di Kulon Progo, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, akses dari Kulon Progo menuju wilayah Sleman dan Magelang harus ditutup total karena jalan amblas dan berpotensi membahayakan pengendara. Tim
Liputan melaporkan. Dampak hujan deras tebing setinggi belasan meter di Pacitan, Jawa Timur longsor dan menimpa 2 rumah warga. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, tebing longsor merusak rumah dan menimpa penghuni rumah. 1 orang meninggal dunia. Petugas gabungan berjibaku untuk mengevakuasi jenazah Sri Wahyuni dari timbunan reruntuhan tebing dan rumpun bambu di kawasan Gunung Wuluh, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa petang. Orang lansia berusia 70 tahun ini meninggal dunia akibat tebing setinggi 20 meter longsor dan menimpa rumahnya menyusul hujan deras melanda kawasan tersebut. Korban tak kuasa menyelamatkan diri saat tebing ambruk dan menerjang bagian belakang rumah. Penghuni lainnya yakni anak dan cucu korban selamat dari bencana tersebut. Ini menimpa satu rumah saja yang dihuni 3 orang. Yang pertama adalah orang tuanya, Bu Sri, yang kedua adalah putranya dan cucunya. Untuk evakuasi berapa lama? Evakuasi tadi sekitar jam 4 ya. Jam 4, sekarang jam berapa? 4 jam. Itu sekitar 4 jam. Di kawasan Meloko, Pacitan, Jawa Timur, sejumlah rumah warga rusak dan tembok bagian dapurnya ambrol akibat tebing longsor menyusul hujan lebat yang melanda wilayah ini. Bahkan barang-barang hingga perabotan rumah tangga termasuk sepeda motor tertimbun reruntuhan tanah dan lumpur. Wahyu Diono dan Dirgo Suyono melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah dan Pacitan, Jawa Timur. Petugas gabungan menyalurkan bantuan untuk warga yang terjebak banjir rob di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Sementara banjir yang masih menggenangi wilayah Ponorogo, Jawa Timur membuat warga kesulitan mencari makanan. Api loh, Mas. Meski berangsur surut, banjir masih merendam permukiman warga di Desa Pengkol di Kecamatan Kauman, Ponorogo, Jawa Timur. Hingga Selasa siang, ketinggian air mencapai 60 cm dan membuat aktivitas warga terganggu. Warga khawatir karena persediaan bahan pangan mereka makin menipis. Petugas BPBD Ponorogo membuka dapur umum untuk menyediakan ribuan bungkus nasi yang akan didistribusikan ke 7 kecamatan yang terdampak banjir. Pertama, karena bahan pangannya itu terendam. Ya. Yang kedua, kalaupun dia punya bahan makan, tidak bisa masak karena fokusnya bersih-bersih. Ya. Ya, tadi ketika kita ke Josari, sana aktivitasnya itu ya masih membersihkan rumah, sehingga dalam hari-hari ini masih bisa suplai untuk makanannya. Sementara di Lampung Timur, Lampung, petugas gabungan menyalurkan bantuan bagi warga di 3 dusun di Kecamatan Pasir yang masih dikepung banjir rob. Sekitar 156 kepala keluarga dari 2 kecamatan harus mengungsi karena rumah mereka terendam air rob. Banjir rob akibat siklus tahunan ini juga merendam sedikitnya 500 hektar area pertanian serta tambak udang dan ikan. Tim Liputan melaporkan. Tak terima jagoannya kalah balap lari, pemuda di Situbondo, Jawa Timur melukai sejumlah warga dengan senjata tajam. Usai jeda tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dina Yudita. Dan saya Asrani Syahdi. 4 orang menderita luka bacokan senjata tajam menyusul adanya penyerangan seorang pemuda terhadap warga di Situbondo, Jawa Timur. Tak terima jagoan yang kalah cepat dalam ajang balap lari di pinggir jalan diduga menjadi pemicunya. Ajang balap lari di pinggir jalan raya Pecaron, Kecamatan Bungatan, Situbondo, Senin malam berubah jadi keributan. Warga beramai-ramai meringkus seorang pemuda lantaran ia nekat menyerang para penonton dengan senjata tajam. Akibat penyerangan itu, 4 orang luka-luka kena sabetan senjata tajam. Polisi yang tiba di tempat kejadian langsung mengamankan pemuda 21 tahun ini dari amukan massa. Tidak terima jagoannya kalah cepat dalam ajang balap lari jalanan diduga menjadi penyebab pemuda ini nekat menyerang penonton secara membabi buta. Awalnya dia itu balap lari, katanya temennya itu
sudah menang. Terus yang dari lawan, yang dari musuh dari Bisuki itu katanya kalah. Tidak terima kekalahan, terus tiba-tiba dia ngamuk sama anak-anak. Nah, suami saya melerai. Tiba-tiba ya itu suami saya yang kena akibat. Polisian yang tangani kasusnya belum memberikan keterangan resmi terkait penyerangan berdarah tersebut. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo, Jawa Timur. Dugaan penganiayaan terhadap seorang dokter muda atau koas di Palembang, Sumatera Selatan berbuntut sorotan KPK terhadap harta kekayaan Deddy Mardansyah, ayah dari mahasiswi kedokteran Unsri Lady Aurela Pratiwi. KPK tengah mendalami kebenaran harta dalam LHKPN milik Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat tersebut. Dugaan penganiayaan terhadap seorang dokter muda atau koas di Palembang, Sumatera Selatan berbuntut panjang. Selain polisi telah menetapkan sopir pribadi sebagai tersangka, Lady Aurela Pratiwi dan ibunya Sri Melani juga menjalani pemeriksaan selama 12 jam sebagai saksi. Dalam pemeriksaan yang bertempat di Polsek Ilir Timur 2 Polrestabes Palembang, keduanya mendapat 35 pertanyaan seputar kronologi hingga dugaan penganiayaan sopir pribadi terhadap dokter muda atau koas. Sri Melani juga menyampaikan permintaan maafnya terhadap korban Muhammad Lutfi atas peristiwa yang terjadi. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tak ketinggalan untuk menyelidiki kekayaan Deddy Mardansyah, ayah mahasiswi kedokteran Unsri Lady Aurela Pratiwi. KPK mendalami kebenaran harta dalam LHKPN milik Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalimantan Barat tersebut. LHKPN Deddy Mardansyah per 31 Desember 2023 mencapai 9,4 miliar rupiah. Saat ini tim LHKPN KPK sedang melakukan analisis terhadap LHKPN milik saudara DM sebagai bagian dari proses pemeriksaan dalam kerangka pencegahan korupsi. Dalam proses pemeriksaan LHKPN tentunya tidak hanya dilakukan analisis terhadap harta ataupun kekayaan yang telah dilaporkan, tapi tim juga akan melakukan pengecekan terhadap harta ataupun aset yang diduga belum dilaporkan. Sejumlah orang berupaya untuk melerai keributan di sebuah tempat makan di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Namun pria ini tetap mendaratkan pukulannya secara bertubi-tubi ke seorang dokter muda atau koas hingga korban menderita luka lebam di wajahnya. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Teka-teki kematian pria di dalam rumahnya di Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Korban rupanya dibunuh oleh anak kandungnya yang diduga mengalami depresi. Kasus tewasnya pria 60 tahun di dalam rumahnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terus diselidiki aparat Polresta Sidoarjo. Polisi telah mengamankan anak korban sebagai terduga pelaku. Dari hasil penyelidikan petugas, diduga sang anak mengalami depresi yang diderita sejak lama. Tersangka menganiaya ayah kandungnya secara membabi buta dengan celurit dan benda tumpul hingga mengakibatkan korban tewas seketika. Depresi, terus kemudian dia ngambil celurit ya. Tapi ini tertinggal ini yang tertinggal. Jadi yang dipegang cuma ini atau langsung secara membabi buta melakukan penganiayaan kepada ayah kandungnya sendiri. Nyawa korban dihabisi sang anak saat hendak tidur pada Minggu malam. Di tubuhnya didapati sejumlah luka tusukan senjata tajam dan luka bekas di kepala akibat benda tumpul. Tersangka kini dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Malang untuk jalani pemeriksaan kejiwaan. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi menangkap tersangka pembunuhan siswi SMP yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sebelum membunuh, ia meruda paksa korban. Usai sudah pelarian pria 27 tahun ini, 3 hari buron tersangka pembunuh siswi SMP di Serdang Bedagai, Sumatera Utara itu diamankan petugas Polres Serdang Bedagai. Tersangka ditembak di kaki karena melawan saat ditangkap pada Senin sore. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Kamis malam. Di bawah pengaruh narkoba, tersangka tiba-tiba menyetop motor korban dan hendak merampoknya. Remaja 13 tahun itu kemudian dianiaya menggunakan bambu hingga pingsan. Tak sampai di situ, tersangka membawa korban yang masih pingsan ke rumah kosong. Tersangka meruda paksa serta menganiaya korban hingga tewas.
Demi menghilangkan jejak, tersangka membungkus jasad korban dengan karung dan dibuang ke perkebunan sawit milik warga. Kalau dari pengakuan tersangka motifnya untuk merampas sepeda motor yang dimiliki korban. Namun dalam prosesnya tersangka ini timbul keinginan untuk menyetubuhi korban. Korban pertama kali ditemukan warga yang melihat sebuah karung goni mencurigakan di tengah perkebunan sawit pada Jumat 13 November. Saksi-saksi maupun kesesuaian alat bukti yang kita terima, pelakunya 1 orang. Namun tidak berhenti di sini, tentu kami akan melakukan penyidikan lebih lanjut sampai tuntas apakah ada orang-orang lain yang terlibat, baik itu terlibat langsung maupun tidak langsung, baik itu melakukan perbuatannya itu ataupun membantu pelarian tersangka ini. Jasad korban ditemukan tanpa busana dengan tangan terikat dan tubuh penuh luka lebam. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman maksimal seumur hidup. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Mayat perempuan tanpa busana dalam kondisi tidak utuh mengambang di muara Sungai Genting di Pati, Jawa Tengah. Sementara di Kabupaten Malang, Jawa Timur, mayat wanita didapati di sebuah gubuk di tengah ladang tebu. Diduga wanita itu korban pembunuhan. Jasad wanita ini ditemukan oleh petani, terkapar di sebuah gubuk di tengah ladang tebu, Desa Jenggolo, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Selasa pagi. Korban hanya mengenakan pakaian atas, sepatu juga terlepas dari kedua kakinya. Luka pada wajah jadi indikasi ia tewas dibunuh. Dalam olah TKP, petugas mengamankan barang bukti berupa tas, pakaian, dan identitas korban. Wanita itu berinisial AAS, berusia 27 tahun, merupakan warga Surabaya. TKP dan melakukan identifikasi. Setelah itu kita melihat korban secara visual bahwa korban luka dan dibawa perut ke bawah, korban tidak menggunakan busana. Polisi tengah mencari pelaku pembunuhan dengan mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Sementara di Pati, Jawa Tengah, mayat wanita tanpa busana ditemukan mengambang di muara Sungai Genting, Desa Kembang, Selasa dini hari. Kondisi jasad tidak utuh dan tanpa identitas. Temuan mayat itu dilaporkan warga ke polisi. Jenazah dievakuasi ke RSUD Suwondo Pati untuk diotopsi. Jasad pertama kali ditemukan oleh seorang pemancing yang melihat sesosok jasad mengapung di permukaan air. Betul ada sosok jenazah yang terapung di laut, posisi tengkurap. Kemudian ORT bersama warga lainnya menarik jenazah tersebut sampai ke pinggir muara Sungai Genting. Korban diperkirakan berusia 50 tahun dan telah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan. Tim Liputan melaporkan. Santri pondok pesantren di Boyolali, Jawa Tengah dirawat intensif di rumah sakit akibat luka bakar yang diderita. Ia diduga menjadi korban pembakaran oknum guru yang menuduhnya telah mencuri gawai. Seorang santri sebuah pondok pesantren di Kedung Lengkong, Boyolali, Jawa Tengah tergolek lemah di rumah sakit. Ia terluka di beberapa bagian tubuhnya akibat ulah seorang oknum guru yang tega membakar korban. Kejadian ini berawal dari tuduhan pencurian gawai terhadap korban. Tersangka lantas menyiramkan bahan bakar minyak ke tubuh santri dengan tujuan untuk menakuti agar korban mengakui perbuatannya. Ternyata tindakan tersangka melampaui batas. Korban pun terbakar api yang disuruh tersangka. Tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa bahan bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Beralih ke informasi lain, polisi lakukan ekshumasi atau pembongkaran makam jenazah bayi yang diduga tertukar di rumah sakit. Proses ekshumasi dilakukan untuk penyelidikan dan kepastian DNA bagi pihak keluarga. Dugaan bayi tertukar di salah satu rumah sakit kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat memasuki babak baru. Polres Jakarta Pusat Selasa pagi melakukan ekshumasi di makam bayi yang diduga tertukar di TPU Semper, Jakarta Utara. Orang tua bayi juga dihadirkan untuk menyaksikan proses ekshumasi. Polisi mengambil sampel dari jenazah bayi dan pihak keluarga untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Hari ini, pihak kepolisian memahami bahwa tidak ada lebih berharga dari seorang anak dalam keluarga. Dengan alasan kemanusiaan sekaligus dalam rangka penyelidikan, maka hari ini kami melaksanakan ekshumasi untuk memberikan kepastian status atas anak tersebut.
Sementara keluarga tetap meyakini bayi yang meninggal dunia bukanlah anak kandung mereka. Mereka berharap titik terang dari dugaan tertukarnya bayi ini. Ya alhamdulillah, semoga aja ada harapan yang bisa tercapai Pak. Untuk hasil DNA yang kita harapkan gitu, anak kami yang tertukar itu Pak. Itu kan tertukar ya. Mas, kenapa kok yakin itu tertukar? Ya karena kan dari saya ajanin tuh wajahnya berbeda Mbak. Yang dengan yang meninggal ini kan dari mulai panjangnya juga beda. Kalau panjangnya dari wajahnya yang anak yang saya ajanin tuh nggak ada tai lalatnya, kalau yang meninggal tuh ada gitu. Panjangnya sih Pak. Panjangnya beda, lebih jauh beda. Panjangnya lebih detailnya berapa Mbak? Nah, kalau panjang anak saya lain 47. Kalau itu 70, 60 sampai 70-an lah lebih gitu. Lebih besar. Iya, lebih panjang gitu. Kayak seperti bayi 1 hari baru lahir. Bukan, maksudnya kayak bayi sebulan gitu sih. Sementara itu, Selasa sore tim penyidik Polres Metro Jakarta Pusat kembali memeriksa orang tua bayi. Pemeriksaan pasangan suami istri dilakukan untuk melengkapi bukti-bukti sambil menunggu hasil tes DNA keluar. Kasus dugaan tertukarnya bayi bermula sejak September 2024 lalu. Hingga kini polisi sudah memeriksa perawat dan bidan rumah sakit untuk dimintai keterangan. Rencananya penyidik akan mendampingi kedua belah pihak yang akan dipertemukan oleh KPAI. Tim Liputan melaporkan. Mary Jane, terpidana mati kasus narkotika, dipulangkan ke Filipina melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelum dipulangkan, Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Mary Jane, kababayan mo ako. Ano masasabi mo sa mga Pilipino? Please, sa magulang mo. Go. Please, sa Presidente ng Indonesia, ano masasabi mo? Mary Jane Veloso langsung dihujani pertanyaan begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa malam. Terdakwa kasus narkotika dengan vonis mati itu dipulangkan ke negara asalnya setelah ada kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Filipina Bongbong Marcos Jr. Pelaksanaan hukuman Mary Jane yang berkelanjutan di Filipina akan diatur oleh hukum dan prosedur Filipina, termasuk kewenangan untuk memberikan gerasi, remisi, amnesti, dan sebagainya. Sebelum dipulangkan, Mary Jane sempat mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Saya ingin berterima kasih pertama kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, dan pasti untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebelum dipulangkan ke Filipina, Mary Jane sempat menjalani hukuman selama 15 tahun di Lapas Yogyakarta, kemudian dipindah ke Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia dijatuhi vonis hukuman mati setelah kedapatan menyelundupkan 2,6 kg heroin di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada April 2010. Tim Liputan melaporkan. Aku cinta Indonesia. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang memadati sejumlah pelabuhan di wilayah Indonesia Timur. Informasi lengkapnya sejenak pariwara. Anda kembali Fokus Pagi pemirsa. Kecelakaan melibatkan truk terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah misalnya. Truk bermuatan pasir jatuh ke dasar sungai karena jembatan yang dilintasi tiba-tiba ambruk. Mobilnya bahaya, tanahnya ora bergerak. Ini situasi saat truk bermuatan pasir terperosok ke sungai sedalam 10 meter di Desa Majasari, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa siang. Insiden diduga karena jembatan antar desa sepanjang 15 meter yang dilintasi ambruk tak kuat menahan beban truk pasir. Akibat tragedi ini, sopir truk dan kernet terluka. Hingga Selasa sore, tim BPBD dan relawan kebencanaan dibantu warga berupaya mengevakuasi truk. Terbatasnya peralatan menyulitkan proses evakuasi. Karena jembatan itu sudah kuat, satu itu. Yang kedua, ini karena tidak bisa jembatan itu menahan beban dari kendaraan yang mengangkut pasir sampai beban sampai 10 ton bersama dengan berat kendaraannya. Sementara di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, truk pengangkut semen cair tujuan Kota Medan terperosok ke jurang sedalam 15 meter di Kelurahan Tanobato, Kecamatan Panyambungan Selatan, Selasa pagi.
Diduga sopir gagal menguasai kemudi saat roda belakang truk terperosok lubang longsor di tikungan tajam. Pengemudi truk yang terluka ringan sudah dibawa ke rumah sakit. Penyidik dari Satlantas sedang mendalami terkait motif dan penyebab dari peristiwa tersebut. Ya, salah satunya dengan memintai keterangan pemilik mobil. Hingga sekarang proses penyelidikan masih berlanjut. Akses jalan hingga Selasa sore tetap normal. Aparat kepolisian tetap berjaga mengatur lalu lintas selama proses evakuasi truk dilakukan. Tim Liputan melaporkan. Kecelakaan yang melibatkan truk terjadi di sejumlah daerah dan menimbulkan korban jiwa. Di Makassar, Sulawesi Selatan, 2 pria yang mengendarai motor tewas terlindas truk. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, 3 pria tewas terjepit kabin mobil pickup yang menabrak bagian belakang truk. Mobil pickup berwarna putih ini ringsek menabrak truk bermuatan pasir di ruas jalan tol Pasuruan Gempol KM 786, Desa Rambang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa dini hari. Naas, 3 pria yang mengendari mobil pickup tewas terjepit di kabin. Mobil yang mengangkut sayuran itu melaju dari arah Probolinggo, tiba-tiba oleng lalu menabrak bagian belakang dam truk yang melaju searah. Ketiga korban tewas dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Bangil, Pasuruan. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga kecelakaan dipicu kelalaian pengemudi mobil pickup. Kendaraan pickup yang dikendarai 3 orang berjalan dari arah Lumajang mengarah ke Surabaya karena kurang konsentrasi menabrak bagian belakang daripada truk bermuatan pasir. Kecelakaan melibatkan truk juga terjadi di Jalan Panampu, Makassar, Sulawesi Selatan. Warga berkumpul melihat 2 pemotor yang tewas tertabrak truk 6 roda. Keduanya mengalami luka parah diduga akibat terlindas ban truk. Saat kejadian, sopir truk ekspedisi langsung tancap gas melarikan diri. Truk yang melaju dari Kabupaten Sopeng diduga tak melihat ada 2 pria yang mengendarai motor dari arah berlawanan hingga kecelakaan tak terhindarkan. Kini sopir truk telah menyerahkan diri dan dalam pemeriksaan penyidik. Sementara di jalur Poros Pantura, Lamongan, Jawa Timur, seorang pria 79 tahun tewas terlindas truk trailer. Kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah Gresik menuju Babat bersenggolan dengan truk di lajur yang sama. Pria lansia itu terjatuh dan masuk ke kolong truk lalu terlindas ban belakang truk hingga tewas seketika. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah, sementara sopir truk menjalani pemeriksaan di Satlantas Polres Lamongan. Tim Liputan melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Simbor Mamuju, Sulawesi Barat mulai dibanjiri pemudik. Ratusan pemudik dari Kalimantan memilih mudik lebih awal demi menghindari kepadatan kapal penyeberangan. Lebih dari 300 pemudik dari Kalimantan tiba di Pelabuhan Simbor Mamuju, Sulawesi Barat Selasa siang. Jumlah ini meningkat 80% dibandingkan hari sebelumnya. Para pemudik memilih pulang kampung lebih awal jelang libur Natal dan Tahun Baru demi menghindari kepadatan kapal feri. Diperkirakan puncak mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Simboro terjadi pada 20 hingga 23 Desember mendatang. Sementara di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, sejak 11 Desember sekitar 6.000 penumpang sudah berangkat dari Makassar menuju Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru dari Pelabuhan Makassar diprediksi terjadi pada 19 Desember hingga 20 Desember 2024. Dalam melayani pemudik di libur Natal dan Tahun Baru, PLN menyiapkan 14 armada kapal penumpang dan 2 unit kapal perintis. Adapun program mudik gratis Kementerian Perhubungan dari Pelabuhan Makassar dengan 2 kapal PLN terus diserbu calon penumpang. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama sejumlah menteri memantau persiapan angkutan libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Yogyakarta. Jalan tol Klaten Prambanan yang menghubungkan Solo Yogyakarta juga tidak luput dari peninjauan para menteri. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo Selasa siang memeriksa kesiapan tol Klaten Prambanan yang dibuka fungsional pada libur Natal dan Tahun Baru. Tol fungsional Kulon Progo segmen 1 Klaten Prambanan akan dibuka gratis mulai 20 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Jalan tol sepanjang 8,6 km menjadi solusi untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas saat libur Natal dan Tahun Baru di kawasan Solo, Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Bersama-sama Pak Menteri PU dan jajarannya, jalan tol sepanjang kurang lebih 8,6 km ini dari Klaten Prambanan sebagai
solusi cepat untuk mengurai kepadatan lalu lintas saat Natal. Kita tahu bahwa Natal dan Tahun Baru nanti akan semakin tinggi traffic yang akan terjadi di wilayah ini. Oleh karena itu, dengan memfungsikan jalan tol yang memang masih terus disempurnakan, makanya disebut sebagai jalan tol fungsional, tentu saya harapkan bisa disiapkan dengan baik. Sebelumnya Senin malam, AHY didampingi Menteri Perhubungan, Menteri ATR BPN hingga Wakil Menteri BUMN dan Dirut KAI menaiki direct train dari stasiun Gambir ke Yogyakarta untuk memantau persiapan angkutan libur Natal dan Tahun Baru di stasiun dan terminal yang ada di Yogyakarta dan Solo. Kereta tanpa transit masih diuji coba di masa libur Natal dan Tahun Baru. Kereta dirancang untuk memangkas waktu perjalanan dari Jakarta Yogyakarta menjadi hanya 6 jam atau lebih cepat 20 menit dari kereta reguler. Masa angkutan libur panjang Natal dan Tahun Baru untuk transportasi kereta api dimulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif untuk menekan dampak kenaikan PPN pada Januari 2025. Sementara pedagang beras di pasar kebingungan lantaran beras premium berpotensi dikenakan PPN 12%. Tarif PPN baru yang akan dikenakan kepada barang mewah, salah satunya bahan makanan premium termasuk beras, menuai pro kontra di masyarakat. Di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, pedagang kebingungan lantaran batas antara beras medium dan premium belum jelas. Kami pedagang beras sangat resah dengan adanya wacana pemerintah yang menurut saya masih ada ketidakjelasan dalam penerapan PPN 12% ini. Karena mungkin fokusnya pemerintah itu kan di bahasa yang disebut dalam aturan itu kan premium. Sedangkan premium ini sekarang banyak banget dikonsumsi sama masyarakat umum juga. Jadi kalau itu dikenakan 12%, itu kan otomatis akan terjadi permasalahan kami di segi perpajakan kami. Yang mana sih yang harus kena 12% itu kan sangat rancu. Sedangkan batas antara beras premium dan medium aja abu-abu. Di sisi lain, pemerintah meyakini kenaikan tarif PPN 12% akan meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada utang. Pemerintah telah menyiapkan insentif untuk mengatasi dampak kenaikan pajak pertambahan nilai. Dan juga masyarakat kelas menengah di sektor padat karya, pemerintah memberikan insentif PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, yaitu yang gajinya sampai 10 juta. Jadi dari 4,8 sampai 10 juta, itu PPh-nya ditanggung pemerintah khusus untuk industri padat karya. YPP CTV Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Maju Indonesia merenovasi sebuah musola di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan itu merupakan bentuk kepedulian dalam mewujudkan sarana ibadah yang layak dan nyaman. Perbaikan musola di tengah permukiman warga di Ciakar Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten ini sudah rampung. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Maju Indonesia YBMI merenovasi rumah ibadah ini sebagai bentuk kepedulian dalam mewujudkan sarana ibadah yang layak dan nyaman. Alhamdulillah ya, kami merasa sangat bahagia, senang terutama ya masyarakat yang ada di lingkungan ini atas program yang telah diberikan oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, juga dari Presiden Somas, SCTV dan Indonesia yang telah memberikan bantuan untuk renovasi atau perbaikan musola berbeda yang ada di Kampung Ciakar. Selain untuk mewujudkan lingkungan musola yang indah dan nyaman, tempat ibadah ini juga bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat. Harapannya untuk musola ini semoga warga dapat merasakan manfaatnya agar ibadahnya lebih nyaman, lebih layak dipakai dan dapat dimanfaatkan banyak orang, terutama masyarakat warga Ciakar. Musola ini juga bisa dipergunakan untuk pengajian anak-anak dan kegiatan Ramadan nantinya. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang, Banten. Banjirop masih merendam permukiman hingga jalur kereta di wilayah utara Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara di Fokus Pagi.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. Pemirsa, seorang pria di Boyolali, Jawa Tengah dibakar oleh keponakannya saat sedang sholat. Korban yang mengalami luka bakar langsung dilarikan warga ke rumah sakit. Di kamar inilah Girianto, warga desa Bantengan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dibakar oleh keponakannya. Terduga pelaku yang masih tinggal serumah dengan korban menyiram pria berusia 65 tahun itu dengan bensin saat sedang salat maghrib. Korban yang diselimuti api kemudian melompat keluar jendela dan ditolong tetangganya ke rumah sakit. Diduga aksi pembakaran karena terduga pelaku tersinggung mendengar korban menanyakan hasil penjualan ayam kepada istrinya. Jadi memang antara korban dan pelaku ini masih ada hubungan keluarga, tinggal satu rumah. Pemicu permasalahannya adalah pada hari itu korban sempat menanyakan hasil penjualan ayam kepada istri pelaku dan terjadi cekcok sehingga di sini pelaku selaku suaminya yang ditanya oleh korban itu merasa tersinggung. Akhirnya merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada korban dengan cara membakar kamar dari korban sendiri. Polisi telah mengamankan terduga pelaku pembakaran dan menjeratnya dengan pasal penganiayaan dan pembakaran dengan ancaman 15 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan di tempat pembuangan sampah kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Jasad bayi terbungkus kantong plastik dan tubuhnya dibalut dengan jaket. Warga digegerkan dengan penemuan sosok mayat bayi di tempat pembuangan sampah di Jalan Jelambar Baru Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Selasa siang. Jasad bayi malang berjenis kelamin perempuan itu terbungkus kantong plastik hitam dan tubuhnya dibalut dengan jaket. Awalnya jenazah ditemukan seorang pekerja kebersihan yang sedang bongkar muat sampah. Guna kepentingan penyelidikan, mayat bayi dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk divisum. Puluhan anggota PPSU Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi montir dadakan menyusul banyaknya kendaraan yang mogok saat melintasi banjirop. Sementara imbas banjirop di pesisir utara, perjalanan kereta api sempat terganggu akibat rel terendam air pasang laut. Air pasang laut atau ROP yang melanda wilayah pesisir utara Jakarta berdampak pada perjalanan kereta api di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tak jauh dari Jakarta International Stadium. Perjalanan kereta api dari Tanjung Priok menuju stasiun kota maupun sebaliknya terganggu akibat rel terendam banjirop setinggi 40 cm. Untuk mengurangi debit air yang merendam jalur rel, PT KAI mengerahkan pompa mobile. Puluhan petugas PPSU berjibaku membantu warga yang terdampak banjirop setinggi 40 cm. Di antaranya petugas berupaya untuk mendorong dan memperbaiki kendaraan yang mogok akibat terendam air laut pasang di kawasan Stadion JIS atau ruas Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam sepekan terakhir, banjirop yang melanda permukiman Muara Angke, Jakarta Utara, ketinggian airnya tak kunjung surut. Bahkan genangan air terdalam mencapai 140 cm melumpuhkan kegiatan warga. Di informasi lain, pemirsa, pentas teater dunia tanpa luka digelar di Jakarta untuk memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Acara ini sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Acara ini mengangkat 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dengan tema besar Dunia Tanpa Luka berlangsung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa sore. Sekitar 1.500 orang baik dari komunitas, lembaga hingga yayasan perlindungan perempuan dan anak serta ketua komunitas perempuan peduli dan berbagi hadir bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Veronica Tan. Gelaran ini menjadi dukungan terhadap perempuan untuk melawan segala jenis atau bentuk kekerasan. Saya cuma ingin mengatakan, hai perempuan dimanapun Anda berada, Anda adalah sosok yang sangat berharga. Anda adalah seorang pejuang buat generasi mendatang. Jadi tolonglah kalian menyadari hak kalian dan nilai-nilai hidup kalian itu tolong dijaga. Karena kita sebagai perempuan itu harus menunjukkan bahwa kita adalah pejuang yang bisa melahirkan
generasi mendatang yang kuat tangguh. Acara ini juga merupakan momentum untuk merefleksikan situasi kekerasan terhadap perempuan serta upaya-upaya pencegahannya. Jadi kita berharap perempuan itu harus bisa memperjuangkan kalau memang punya cita-cita. Sekolahlah dan punya cita-cita, perjuangkanlah cita-citanya. Itu yang diharapkan, dan dengan adanya acara-acara seperti ini kita berharap semua partisipan, semua NGO, semua LSM itu bisa bergerak bersama-sama memberikan edukasi juga ya. Penandatanganan simbolis bersama beberapa perwakilan perempuan sebagai bentuk perlawanan untuk menolak tindakan kekerasan terhadap perempuan menutup gelaran tersebut. Rido Yahya dan Ade Fatoni melaporkan dari Jakarta. Dari laga pekan ke-15 BRI Liga 1, PSS Sleman sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1 kala melawan PSIS Semarang. Sementara laga sengit antara Malut United dengan PSM Makassar berakhir tanpa pemenang. Kedua kesebelasan bermain imbang dengan hasil 2-2. Kita lihat, kejadian lagi, pemirsa. Dalam pertandingan pekan ke-15 BRI Liga 1 di Stadion Gelora Kieraha, Ternate, Maluku Utara Selasa sore, Malut United yang menjamu PSM Makassar berakhir imbang dengan skor 2-2. Laga diwarnai drama 4 gol yang semuanya tercipta di babak pertama. Laskar Kieraha tampil menekan sejak menit pertama. Gol pembuka dicetak Yance Sayuri di menit ke-6 yang melepaskan tendangan dari sisi kiri pertahanan PSM. Semenit berselang, Daisuke Sakai membalas dengan menjebol gawang Juku Eja hingga skor menjadi imbang 1-1. Posisi itu membuat laga semakin sengit. Kejadian lagi, pemirsa. Yuran Fernandes baru. Dan di menit ke-21, Syahrul Lasinari membobol gawang Malut United dengan tendangan keras kaki kanannya. Kedudukan menjadi 1-2 untuk keunggulan PSM. Namun keadaan menjadi berubah saat di menit pamungkas babak pertama, sundulan Casio Said di dalam kotak penalti membuat skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga babak pertama berakhir. Bola mengarah dari Rizky. Jual beli serangan mewarnai babak kedua hingga laga berjalan lebih dari 50 menit. Kedua tim masih belum mampu mencetak gol tambahan. Ricky Pratama. Wahyu Pras. Sangat baik tadi. Tambahan waktu 6 menit diberikan wasit sebagai injury time babak kedua. Bahaya. Angkat bola. Harjeta. Hampir saja. Cepat tadi. Struktur ya dan selesai. Namun durasi itu tak mengubah kedudukan. Skor imbang 2-2 bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membawa PSM Makassar menempati peringkat 6 klasmen sementara BRI Liga 1 dengan perolehan 24 poin dari 15 pertandingan. Sementara Malut United duduk di urutan 12 setelah mendapatkan 19 angka dalam 15 laga. Ini dia. Lau! Gol! Gali lagi pemirsa dan ada gol! Laga derby Jawa Tengah yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah Selasa malam, PSS Sleman mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 2-1. Super Elang Jawa mengambil inisiatif serangan sejak awal babak pertama. Mereka menekan pertahanan PSIS Semarang hingga dapat mencetak gol cepat dalam laga tersebut. Baik sekali dan sayang sekali kita lihat pemirsa peluang terbaik dari PSIS. Zalnando nyaris mencetak gol pada menit ke-11 saat dapatkan umpan di kotak penalti. Sempat terjadi drama di menit ke-39, PSIS sempat unggul usai Joao Ferrari mencetak gol. Dan masih bisa, dan no goal. Jadi pelanggaran, jadi Tri itu. Namun gol itu dianulir usai pemeriksaan VAR. Pemain PSIS Tri Setiawan melakukan pelanggaran terlebih dahulu kepada pemain PSS. Skor 0-0 hingga turun minum. PSS unggul di menit ke-63 lewat penalti yang dieksekusi Gustavo Tocantins. Gustavo Tocantins dan gol! Sebuah gol yang memang sangat baik pemirsa yang dilepaskan. Gol kedua bagi Super Elang Jawa dicetak Nicolau Dumitru pada menit ke-76 setelah tendangan kerasnya gagal dijangkau kiper PSIS. Lau! Gol! Sebuah tendangan yang memang dilepaskan pemirsa oleh Nicolau. PSIS Semarang memperkecil ketertinggalan lewat gol yang dicetak Rian Ardiansyah pada menit ke-84. Pemirsa dan ada gol!
sebenarnya bola yang sangat baik pemirsa. Hingga laga berakhir, tidak ada lagi gol tercipta. Skor 2-1 untuk kemenangan PSS Sleman. Hasil tersebut mengantarkan Superlang Jawa keluar dari zona merah dan menempati posisi ke-14 klasemen sementara dengan perolehan 12 poin. Sementara PSIS Semarang masih berada di posisi ke-13 dengan mengoleksi 17 poin. Kompetisi voli profesional PLN Mobile Pro Liga 2025 segera hadir di awal tahun 2025. Akan ada 90 pertandingan di 11 kota menghadirkan 5 tim putra dan 7 tim putri yang berebut gelar juara. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI kembali menggelar kompetisi voli profesional PLN Mobile Pro Liga 2025 yang akan bergulir 3 Januari hingga 11 Mei 2025. Ditayangkan secara langsung di Moji, Video, dan Next, perhelatan ini menghadirkan 5 tim putra dan 7 tim putri yang akan berebut gelar juara. Ada 90 match diselenggarakan di 11 kota di Indonesia yang akan dibuka di Semarang. Ketua Pengurus PBVSI Pusat Imam Sujarwo berharap turnamen ini melahirkan pemain muda hebat yang mampu menambah kekuatan timnas U21 pada kejuaraan dunia. PLN Mobile Pro Liga digelar lebih awal tahun depan agar tak bersamaan dengan turnamen voli internasional. Pro Liga ini dilaksanakan pada awal bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Kenapa dilaksanakan itu? Karena bulan Mei ke belakang ini banyak event-event internasional. Jadi kita pindahkan tadinya itu bulan April, kita sekarang maju di bulan Januari supaya timnas kita bisa ikut bergabung dan main di event-event internasional. Seluruh venue PLN Mobile Pro Liga 2025 kini telah siap menyelenggarakan perhelatan. Semuanya sudah siap, kita persiapan dari panitia untuk setiap kotanya sudah kita koordinasi, semuanya sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan semua bisa lancar. Karena ini yang pertama ini di Semarang kan pas habis tahun baru, tapi kita sudah siapkan dari sebelum tahun baru. Berbeda dengan musim sebelumnya, Grand Final PLN Mobile Pro Liga 2025 dipastikan digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta. Kurnia Amal Ahmad Teguh melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi Negara Bekerja yang bertugas, saya Dina Edita. Dan saya Asra pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.